Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, kali ini kita masih ngebahas tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Part 3. Pasal 71, Registrasi dan Identifikasi Kendaraan. Seperti dapat dibaca pada ayat 1, 2, dan 3. Kemudian ini pasal 72, masih tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Ayat 1-nya, registrasi kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia diatur dengan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan dilaporkan untuk pendataan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ayat 2, registrasi kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Kepala Polisian Negara Republik Indonesia. Pasal 37, kendaraan bermotor umum yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor umum atas dasar A, permintaan pemilik kendaraan bermotor umum, atau B, usulan pejabat yang berwenang memberi izin angkutan umum. Ayat 2. Setiap kendaraan bermotor umum yang tidak lagi digunakan sebagai angkutan umum wajib dihapuskan dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor umum. Pasal 74. Kendaraan bermotor yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atas dasar A, permintaan pemilik kendaraan bermotor, atau B, pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi kendaraan bermotor. Ayat 2, penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dilakukan jika A, kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan, atau B, pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku surat tanda nomor kendaraan bermotor. Pasal 76, sanksi administratif. Ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa A, peringatan tertulis, B, pembayaran denda, C, pembekuan izin, dan D, pencabutan izin. Setiap orang yang menyelenggarakan bengkel umum yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, dan atau penutupan bengkel umum. Ini pasal ayat 3 sampai ayat 5-nya. Kemudian pasal 77, persyaratan pengemudi. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi atau SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Surat izin mengemudi terdiri atas 2 jenis, yaitu A, surat izin mengemudi kendaraan bermotor perseorangan, dan B, surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum. Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan atau belajar sendiri. Untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum. Pendidikan dan pelatihan hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan. Pasal 78, pendidikan dan pelatihan pengemudi. Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapatkan izin dan terakreditasi oleh pemerintah. Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau Pemda. Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemda dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 79, pendidikan dan pelatihan pengemudi. Setiap calon pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktek mengemudi di jalan wajib didampingi instruktur atau penguji. Instruktur atau penguji yang dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab atas pelanggaran dan atau kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat calon pengemudi belajar atau menjalani ujian. Pasal 80, bentuk dan penggolongan surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat 2 huruf A digolongkan menjadi A, surat izin mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil, penumpang, dan barang perseorangan dan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3,5 kg.
Surat izin mengemudi B1 berlaku untuk mengemudikan mobil, penumpang, dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3,5 kg. Surat izin pengemudi B2 berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarikan atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg atau 1 ton. Surat izin mengemudi C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor. Surat izin mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat. Pasal 81 bentuk dan penggolongan SIM. Untuk mendapatkan SIM, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Syarat usia ditentukan paling rendah sebagai berikut. Usia 17 tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D. Usia 20 tahun untuk SIM B1 dan usia 21 tahun untuk SIM B2. Syarat administratif yang harus dipenuhi meliputi A. Identitas diri berupa kartu tanda penduduk, B. Pengisian formulir permohonan, dan C. Rumusan sidik jari. Ayat keempat, syarat kesehatannya meliputi sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter, dan B. Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologi. Syarat lulus ujian meliputi ujian teori, ujian praktek, dan atau ujian keterampilan melalui simulator. Pasal 81, bentuk dan penggolongan surat izin mengemudi. Pengemudi kendaraan bermotor yang akan mengajukan permohonan A. Surat izin mengemudi B1 harus memiliki surat izin mengemudi A atau SIM A sekurang-kurangnya 12 bulan, dan surat izin mengemudi B2 harus memiliki surat izin mengemudi B1 sekurang-kurangnya 12 bulan. Surat izin mengemudi digolongkan menjadi SIM A umum, berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat barang yang diperbolehkan tidak melebihi 3,5 ton. Surat izin mengemudi B1 umum digunakan berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan melebihi 3,5 ton. Dan C. SIM B2 umum untuk mengemudikan kendaraan penarik atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1 ton. Pasal 83, bentuk dan penggolongan SIM. Ayat 1, setiap orang yang mengajukan permohonan memiliki SIM untuk kendaraan bermotor umum harus memenuhi persyaratan usia dan persyaratan khusus. Syarat usia untuk mendapatkan SIM bermotor umum ditentukan paling rendah sebagai berikut. Usia 20 tahun untuk SIM A umum, usia 22 tahun untuk SIM B1 umum, usia 23 tahun untuk SIM B2 umum. Persyaratan khusus. Lulus ujian teori meliputi pengetahuan mengenai poin 1 hingga poin 7. Kemudian lulus ujian praktek yang meliputi poin 1 sampai poin 5. Kemudian memperhatikan syarat usia. Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang akan mengajukan permohonan SIM A umum harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 bulan. Untuk SIM B1 umum harus memiliki SIM B1 atau SIM A sekurang-kurang 12 bulan. Untuk SIM B2 umum harus memiliki SIM B2 atau SIM B1 umum sekurang-kurangnya 12 bulan. Berikut pasal 84. Berikut ini pasal 85, bentuk dan penggolongan SIM. Surat izin mengemudi berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain. SIM berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. SIM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 86, SIM berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi. SIM berfungsi sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi.
Data pada registrasi pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian. Pasal 87, penerbitan surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi diberikan kepada setiap calon pengemudi yang lulus ujian mengemudi. Surat izin mengemudi atau SIM diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelenggarakan sistem informasi penerbitan SIM. Kemudian ini pasal 89 masih penerbitan SIM. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan tanda atau data pelanggaran terhadap SIM milik pengemudi yang melakukan pelanggaran tindak pidana lalu lintas. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menahan sementara atau mencabut SIM sementara sebelum diputus oleh pengadilan. Pasal 90. Waktu kerja pengemudi. Setiap perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memperlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan waktu penghentian pengemudi kendaraan bermotor umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Waktu kerja bagi pengemudi kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 8 jam sehari. Pengemudi kendaraan bermotor umum setelah mengemudikan kendaraan selama 4 jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam. Dalam hal tertentu, pengemudi dapat diperkerjakan paling lama 12 jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 jam. Pasal 91, sanksi administratif. Setiap petugas kepolisian negara Republik Indonesia di bidang penerbitan surat izin mengemudi yang melanggar ketentuan ini dimaksud dalam pasal 87 ayat 4 dikenai sanksi administratif berupa sanksi disiplin dan atau etika profesi kepolisian. Pasal 92 masih tentang sanksi administratif. Sanksi administratif. Setiap perusahaan angkutan umum yang tidak mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi sebagaimana pada pasal 90 dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana pada ayat 1 berupa peringatan tertulis, pemberian denda administratif, pembekuan izin, dan atau pencabutan izin. Pasal 93, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Ayat 1, manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Ayat 2, manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan poin A hingga poin E. Lanjutkan poin F hingga poin A. Kemudian manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi kegiatan A. Perencanaan, B. Pengaturan, C. Perekayasaan, D. Pemberdayaan, dan E. Pengawasan. Pasal 94 tentang pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 93 ayat 3 huruf A meliputi identifikasi masalah lalu lintas, inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas, kemudian seterusnya dari poin A hingga poin I. Ayat 2, kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud pada pasal 93 ayat 3 huruf B meliputi A. Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu, dan B. Pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Ayat 3, kegiatan perekayasaan meliputi perbaikan geometrik ruas jalan dan atau persimpangan serta pelengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan. Poin B dan poin C seperti dapat dilihat pada slide. Kemudian ini selanjutnya ayat 4 dan ayat 5. Pasal 95 ayat 1, kemudian ayat 2-nya seperti pada slide. Kemudian pasal 96 seperti pada slide. Kemudian ayat 4-nya ini
Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 untuk jalan provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait. Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana pada ayat 1 dan ayat 2 untuk jalan kabupaten dan atau jalan desa setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait. Wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 untuk jalan kota setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait. Pasal 97, dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas kepolisian. Pasal 98, penanggung jawab pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya. Laporan pelaksanaan disampaikan kepada forum lalu lintas dan jalan. Pasal 99, analisis dampak lalu lintas atau biasa disingkat dengan ANDALALIN. Ayat 1, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Analisis dampak lalu lintas kurang-kurangnya memuat poin A hingga poin E. Kemudian hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu syarat bagi pengembangan untuk mendapatkan izin pemerintah dan atau pemerintah daerah menurut peraturan perundang-undangan. Pasal 100, analisis dampak lalu lintas dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat. Hasil analisis dampak lalu lintas harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang terkait di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Ikut pasal 101, kemudian ini pasal 102, tentang syarat dan prosedur pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, dan marka jalan. Alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, dan atau marka jalan yang berfungsi perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk pada jaringan atau ruas jalan pemasangannya harus diselesaikan paling lama 60 hari sejak tanggal pemberlakuan peraturan menteri yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan atau peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 95 ayat 1. Alat memberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, dan atau marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat 30 hari setelah tanggal pemasangan. Pasal 103, pengutamaan alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas. Ayat 1, alat memberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada rambu lalu lintas dan atau marka jalan. Rambu lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada marka jalan. Kondisi kemacetan lalu lintas yang tidak memungkinkan gerak kendaraan, fungsi marka kotak kuning harus diutamakan daripada alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan. Pasal 104, pengutamaan petugas. Dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan A. Memberhentikan arus lalu lintas dan atau pengguna jalan. B. Memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus. C. Mempercepat arus lalu lintas. D. Memperlambat arus lalu lintas. Dan E. Mengalihkan arah arus lalu lintas. Pasal 104, pengutamaan petugas. Ayat 3, penggunaan jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Kemudian pasal 105, ketertiban dan keselamatan. Setiap orang yang menggunakan jalan wajib A. Berperilaku tertib, dan B. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Oke, sekian video kita kali ini tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.